Al-An'am surat 6 ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yuqalu sallallahu alaihi wa يا فتى عالم يا رزاق كريم اللهم علينا فتوح العارفين واجعلنا إمام المتقين وسلام عبادك الصالحين واجعل أعمالنا خالصة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون الذين يقولون فإنهم لا يكذبون الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ayatnya sudah ya Sudah. 37 Iya, 120 bisa 30-an. ayat 37 ya ayat 37 وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء ثم إلى ربهم يحشرون من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Ayat 37 lanjutan dari penjelasan sebelumnya bagaimana sikap orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, kebenaran yang bersumber dari Allah dengan berbagai tanda-tanda yang nyata yang seharusnya manusia setelah memperhatikan bukti-bukti nyata itu beriman kepada Allah. Demikianlah rahasia hidayah. Ada yang beriman menerima kebenaran dan ada yang tetap ingkar meskipun banyak tanda kebenaran yang dinampakkan oleh Allah yang disebut dengan mukjizat-mukjizat. Jauh sebelum kedatangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat sebelum kita, bagaimana para Rasul dengan segala kelebihan yang diberikan oleh Allah atas izinnya sebagai penguat agar manusia lebih cepat yakin terhadap kebenaran. Namun demikianlah kalau Allah tidak memberi hidayah, sehingga dalam ayat sebelumnya, jika engkau Muhammad menemukan di antara mereka kafir
sesungguhnya bukan mendustakanmu, dia bukan ingkar kepadamu, tetapi kata Allah mereka mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari kami. Serasa beliau dalam kesedihan ketika diajar, ayo beriman, ayo berubah perbuatan-perbuatan yang buruk, ya kemudian berganti kepada perbuatan yang mulia. Susah diajak begitu begini dengan berbagai metode, malah sikap yang aneh begitu, memperolok, bukan ada lagi memperolok, menistakan, bahkan parahnya memerangi, sehingga Allah menceritakan riwayat Rasul-Rasul sebelumnya yang dikabarkan mereka ketika menghadapi umat susah senantiasa bersabar. Nah, kemudian terus gambaran-gambaran itu seperti dalam ayat ini. Ayat ke-37. Wa qalu, dan mereka berkata, laula mengapa tidak nuzila diturunkan alaihi kepadanya, kepadanya lagi ayatun tanda kehebatan atau mukjizat min rabbihi, dari Tuhannya, atau mungkin ada yang lebih dahsyat gitu. Misal hujan turun, hujan, kemudian hidup tumbuhan, kayak Nabi Musa, melihat Nabi Musa jadi ular, membelah laut, tetap aja kalau dia beriman, dia beriman, meskipun ada mujizat yang dahsyat. Itu kan hanya basa-basi lah begitu. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa itu tidak diturunkan kepadanya, kepada Nabi ayatun, sebuah tanda atau mujizat yang dahsyat? Padahal mujizat Nabi lebih dahsyat. Beliau kan ketika wujud kebolehan dengan orang-orang Yahudi, ya, dengan orang-orang Yahudi, Rasulullah diberikan mujizat bunga itu diambil, bunga dibelah dua. Siapa Rasulullah hasil penelitian di bulan katanya terbelah bulan itu. Ya, yang sudah bulan astronom melihat ada semacam bulan ini terpecah terbagi dua, dan memang pernah oleh Rasulullah dibagi dua, bisa diambil begitu ya mujizat. Seperti itu mujizat kecil, ada mujizat yang dahsyat. Mujizat yang dahsyat itu adalah Al-Qur'an. Itu khawarikul ada kejadian yang spektakuler atau istimewa gitu ya, tetapi mujizat yang terbesar yang diterima oleh kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu di dalamnya mengandung berbagai sumber ilmu, segala ilmu, bisa berulang, bahkan bisa menembus Sidratul Muntaha. Itu kehebatan Al-Qur'an. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna Allah, sesungguhnya Allah itu qadirun, maha kuasa, terhadap ayyunazila, bahwa menurunkan ayatan, suatu tanda atau mukjizat. Walakinna akan tetapi aksaruhum, kebanyakan mereka
mujizat Allah yang dahsyat di dalam tubuh manusia, struktur manusia. Ribuan syaraf yang berkesinambungan menyambung antara organ yang satu dengan organ yang lain, antara jiwa dengan ruh, yang secara fisik ada secara fisik, jaringan-jaringan, sel-sel, ya seluruh baru manusia kalau mendalami kemudian disadari tentang tanda-tanda keagungan Allah. Obat ibu anaknya 5, ternyata syirik jadinya beda. Seluruh manusia yang ada di dunia ini padahal tangannya sama, ya kan? Tangannya sama, tapi kenapa syirik-syiriknya bisa beda? Karena bagian anak-anak beda, bagian saya beda. Itu di situ oleh Allah sampaikan mana kita ma'afalikun ala ayyulanzila ayatan walakinna, akan tetapi aksaruhum manusia itu lah yang lakukan tidak menyadari. Terus kita selalu bicara soal kata keagungan Allah apa? Ya apa? Kalau dipikir itu ya, maka banyak orang yang kemudian beriman karena setelah melakukan penelitian, berbagai penelitian dari apa yang diciptakan oleh Allah di semesta ini, dari binatang yang paling kecil hingga kepada binatang yang paling besar, kehidupannya, siklusnya, dari ekosistem itu, ya berbagai model, berbagai spesies, flora, fauna, atau jangan jauh-jauh secara ilmu kedokteran begitu ya, yang ada hubungannya dengan diri kita aja. Cuma kalau kita bukan pemikir, bukan standar aja hidup, nyari, makan, tidur lagi, itu sebatas itu kita, sehingga tidak mendasar memahami dari sekian banyak yang terhitung ada keagungan Allah. Mereka ngomong ini sangat berpikir. Wa qalu law nuzila alaihi ayatun min rabbih, meminta atau ada satu itu yang dahsyat. Sesungguhnya dengan tubuhnya sudah dahsyat. Lihat, contoh lihat, dilihat itu ada saraf, dilihat itu ada saraf. Nyambung kota, sehingga fungsi lidah itu untuk merespon rasa. Coba tangannya satu, lidah pedas, manis, asin, gurih, bisa dibedakan oleh lidah. Ya Pak? Datang COVID, hilang rasa manis, asin, pedas, terus hidung itu merespon menjadi berbagai aroma minyak, melati begini, Jessica Parker begini, Bulgari begini, keju begini, apa lagi, Dedel begini. Coba bukan minyak, kita malah bisa membedakan botol 10 tutupnya dibuka, bukan minyak. Coba ya, kita malah bisa ini di mana nih, oh yang mana nih, oh yang mana, ya Pak? Itu mujizat ya. Maka katanya sering-sering aja berpikir, bertadabbur tentang apa yang diciptakan oleh Allah supaya termasuk kepada yang lakukan
mereka yang telah menemukan dari berbagai tanda lalu yang membuat dirinya semakin yakin kepada Allah. Itu berselancar terhadap yang melengah dengan diri. Ada hadis baginda Nabi begitu. Man la ya'rifu nafsahu faqad la ya'rifu rabbahu. Karena siapa yang tidak mengenali dirinya tidak akan mengetahui Rabbnya. Ada sumber di situ, optinya. Luar biasa. Tidur tahu-tahu bangun. Ya kata ada yang tidak bisa tidur. Coba yang gampang tidur, gimana? Beda dengan yang susah tidur. Ke kiri nggak bisa tidur, ke kanan nggak bisa tidur. Tahu dari mana asalnya ngantuk datang? Begitu. Masya Allah. Ya baru dari tubuh, belum dari yang lain-lain, dari semesta itu sendiri. Angin, coba angin itu beda-beda Pak. Disebut dalam angin itu ada yang dari barat, angin itu sebagian ada angin yang menghalau ketika akan turunnya hujan. Tidak dalam Al-Quran pergerakan angin itu. Angin itu ada yang dari langit ke bawah. Angin tornado, apa namanya? Tornado. Iya, angin putih beliung kalau kita putih beliung. Kalau di saya angin puyuh. Itu angin sebabnya angin seperti itu. Angin itu ada yang dari bumi, angin ada. Ada yang sebegini, angin ada yang angin pagi, angin sejuk, pokoknya tidak banyak jenis angin. Itu ya, dia kalau ada malaikatnya. Dan ternyata ada angin yang dari tubuh, dari hidung, dari mulut, angin juga. Dan ada angin yang berbahaya, yang datangnya tak ketahuan, gitu ya. Kalau bunyi kadang tidak, itu berbahaya. Lebih dahsyat dari angin tornado. Itu semua ada. Diutus oleh Allah malaikat yang mengatur sebagai saat adanya hujan. Kemudian digiring oleh Allah mereka itu. Lalu kemudian turun hujan. Mujizat. Maka kata Allah, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, Inna Rasulullah Allah itu maha kuasa, maha hebat Allah itu. Baru dengan kata-kata segitu aja sebenarnya sudah membuat manusia itu sadar. Oh iya, betapa kecilnya manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tenggelam kepada keagungan Allah yang dinamakan dan dirasakan. Ya Allah dari itu ya. Nah, itulah cara dia orang berpikir. Tetapi kata Allah, walakinna aksaruhum, kebanyakan manusia la ya'lamuna, tidak menyadari tentang tanda kebesaran Allah itu. Lanjut. Dan tidak minta dari segala binatang melata, semut binatang melata itu, tapi 1000 terus apa lagi adanya berbagai jenis semut juga. Pilani yang hidup ada di bumi, tidaklah semut yang beriring, terus kemudian berbagai jenis
sedang, yang besar, yang ada di muka bumi, yang diberikan penghidupan oleh Allah dan rezekinya. Wala dan tidak qairin, burung-burung yang dilunai yang terbang di janahaihi dengan kedua sayapnya, illa kecuali umamun adalah mereka itu umat-umat amsalukum seperti kalian. Maka tidaklah kami kalahkan til kitabi dari kitab min syai'in, ilmu dari kitab, dari ilmu min syai'in, dari segala sesuatu, summa kemudian ila kepada Rabbihim Tuhannya mereka yusyarun, mereka dihimpun. Rada-rada berdalam dengan ayat ini. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi, batin ini menjangkau. Batin ini menjangkau. Jadi di dalam diri manusia itu diberikan potensi namanya itu akal, takluk. Kalau ini mah dibalik namanya. Jadi dibagi itu alur berpikir. Ada di atas berpikir itu akal. Akal itu sesuatu yang besar pada diri manusia yang dapat memahami dari sesuatu kebenaran yang bersumber dari Allah, terpancar dari cahaya yang ada di kolbun, di ruh, di hati. Nah itu di atas berpikir itu akal. Kalau orang sudah berpikir dan alur berpikirnya nyampe ke Allah, itu akal namanya. Tuh, pencapaian dari potensi berpikir di otak di situ ada memori, ada otak di situ kemampuan berpikir merespon. Sebelum ke sini, merespon tentang agama tadi, binatang makan yang ada di pikiran, dengan pikirannya itu sampai kepada kemampuan di belakang. Ada pancaran cahaya, sirun rohani, sir yang bersifat rohani yang ada di jiwa manusia lewat petunjuk dari Allah. Syaikun lidawil ukuli salimati yang ketika timbul di dalam ruh tadi menerjemahkan dari yang ada di situ kepada kebenaran. Ini baik, ini bukan, ini tidak, ini mulia, ini ingat. Ruh itu. Kemudian roh itu mengajar ke otak. Contoh kata ruh ini, kata ruh. Situ tadi gitu ya, jiwa manusia terdalam itu. Allah kasih nikmat hari ini, alhamdulillah saya masih sehat. Gitu, mati masih sehat. Ya Allah kasih yang lain sedang sakit. Di Palestina, misalnya ya di Palestina begini. Mikir begitu, ruh yang bergerak, itu saya. Terus setelah itu timbul, ya, menjadi sesuatu yang terjemahkan kepada kesadaran. Oh berarti saya harus ibadah, harus bersyukur. Nah itu cahayanya kemana? Ke otak, ke akal tadi, ke potensi berpikir. Berarti saya itu harus menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Saya punya rezeki, saya punya rezeki hasil sedekah. Oh ini azan, kemudian jalan sholat. Nah itu sudah di akal, sudah sampai di akal. Ya sudah sampai di akal tuh. Sudah akal itu sudah
menjangkau gitu ya, menjangkau keagungan Allah. Karena ada reaksi positif begitu ya, yang bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Nurut dan dibagi, nurut dibagi dan cahaya di ruh itu terbaca dibagi ke otaknya, ke berpikirnya. Itu yang lakukan. Berarti dia menyadari. Tapi kebanyakan manusia kebanyakan manusia tidak sampai ke situ karena itu berkaitan dengan hidayah dari Allah. Tiba-tiba bikin bangun kalau ada dulu katanya nyala di mana itu akal itu memandu pada yang lain, akal itu terus memandu pada yang lain, akal yang terpadu dari akal yang terpadu bangun terus sampai dulu sholat sujud bahkan sampai menangis terus simul kepentingan berjuang di batinnya itu. Nah itu cahaya hidayah itu terus mendalami semua memahami Allah dasarnya itu. Bagaimana tidak walaupun minta batin dan tidaklah dari nama atau dari berukir teman dengan dua setiap jenazah sesungguhnya mereka menyudahi lauman bukan selalu mereka itu bertasbih sebagaimana Allah bertasbih dijelaskan oleh Allah walakin la tafqahu tasbihahu kamu namun kalian tidak mengetahui seperti apa tasbih mereka kecuali Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman adalah seorang Naml, rombongan Nabi Sulaiman, walau ketetapan Nabi Sulaiman sampai ke suatu tempat di situ ada sarang semut dan seorang Naml. Di situ ada sarang semut. Begitu Nabi Sulaiman melewat, berarti Nabi Sulaiman. Kenapa berarti? Karena mendengar ada semut. Kata ada semut, ayat dulu wahai semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian. Karena Sulaiman sedang menuju ke tempat ini. Mereka tidak akan menyadari bahwa di sini ada sarang semut bisa diinjak karena sakit kecilnya. Kedengaran sama Nabi Sulaiman. Berhenti Nabi Sulaiman pada besokan katanya. Kemudian tersenyum Nabi Sulaiman memperhatikan semut tanya kerjanya semut peduli kepada rakyatnya. Dihalau oleh raja semutnya. Setelah kalian masuk ke dalam lubang-lubang bersama kalian sama Sulaiman beserta rombongan Jawa Timur tetangga-tetangganya akan herois aku keinginan kalian yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum itu karena dia berpikir aku manusia gitu ya, dengan sombongnya, dengan rasa hebatnya sebut aja peduli kepada yang lainnya, kepada rakyatnya gitu. Kembali ke bersama kawannya dalam seorang nama Muhammad Royo di bawah simbol ketemu bersalaman ya kan? Coba masa kita kalah dengan semut begitu? Semut ada peribahasa. Walaupun semut dari apa sih? Ngegigit begitu. Pasti ngelawan. Weh, nanti dia kecilnya itu semut coba. Akhirnya nanti Nabi Sulaiman setelah berhenti kepada Allah menyatakan begini, Rabbi awzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni fi 'ibadika shalihin. Itu Nabi Sulaiman langsung tersadar, langsung tersadar.
Ya Allah, ilhami aku agar aku ini menjadi apa yang bersyukur. Begitu atas nikmatmu sebagai nikmat yang diberikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan ilhami aku agar menjadi orang-orang yang soleh dan masukkan aku ke golongan orang-orang ahli ibadah. Sebagaimana semua bersama. Nah ini mujizat dari Allah. Bagian dari mujizat dari Nabi Sulaiman, maka kita tahu bahwa banyak pelajaran bagi dia, banyak pelajaran. Sehingga kata Allah, "Ma'afaratna bil kitab." Tak sebentar dulu ya. Makanya kalau ada semua di rumah terus sekiranya mengganggu, harus karena Allah. Ada binatang melata yang sekiranya mengganggu, boleh itu. Jangankan semua, ya, Yunus Israel, kayak ini bunuh. Kalau sekiranya mendatangkan kemandaratan, tapi harus karena Allah. Ini seperti semua dalam tampaknya di rumah. Kalau sudah sampai ke kedalaman mereka itu langsung timbul ya dosa itu kalau misalnya semua pakai itu. Ya apa? Sekarang ini kesalahan malah Allah mentasbihkan Allah melihat. Nah ini berarti sudah sampai ke tingkatan menjawab mukjizat namanya. Menjawab mukjizat. Maka mukjizat yang hebat itu Al-Quran. Kalau misalkan ada tembakan bisa sebentar itu aja mengagumkan. Tapi kalau Al-Quran bisa menemukan roh dengan mukjizat Al-Quran. Iya, kita ini begitu yakin gitu ya dengan sholat, dengan beramal, dengan berbuat baik. Dasarnya yakin gitu ya kita. Itu sudah menemukan di sebuah ma'rifat Al-Quran. Dan membaca itu untuk mengetahui Quran itu adalah bahasa dibaca, membacakan. Itu untuk mengetahui mengenal pelajaran. Nah, kata Allah, tidak ada yang membuat diri kami dalam segala ilmu kita biasanya atas segala sesuatu sunat kemudian ila bihim yuhsyarun. Pada akhirnya memang manusia kembali kepada Allah. Kemana lagi? Kalau bukan kepada Allah, pada akhirnya dihibur wujudnya. Ya, di mahkamah robbanya, di mahkamah keagungan Allah. Nah, jadi setelah itu kebenaran dijelaskan, jalannya dijelaskan, diutus Rasul, dicontohkan kebenarannya itu bagaimana cara menjalankannya, menerapkannya, mengaplikasikannya dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, selalu dihadirkan yang terakhir akhir Nabi sampai hari kiamat, sampai kepada kita. Jejak langkahnya bisa diketahui lewat para pewaris yang dipilih oleh Allah, para alim, para ulama, sehingga bisa menjelaskan tentang ajaran yang bersumber dari Allah yang dicontohkan oleh baginda Nabi ketika beliau masih hidup, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, para ulama, baru sampai kepada kita tentang Al-Quran ini. Ada yang beriman, ada yang tidak. Itu ada yang yakin, ada yang berdoa, ada yang jauh kita kepada Allah lewat penjelasan. Nah, kita lihat dari yang berikutnya. Walladzina kadzabu, mereka yang mendustakan di ayatina terhadap ayat-ayat kami, berdoa menolak, mendustai hidayah yang tidak percaya, maka mereka itu semua diistilahkan tuli wa ummun dan
dia akan menyesatkan. Waman dan barang siapa biasa menghadapi Allah, yaj'al lahu akan menjadikan Allah al-siratil mustaqim ke jalan yang lurus. Jadi kalau dilihat ayat yang terakhir ini jelas bahwa pilihan-pilihan Allah hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah menemukan kebenaran secara hakikat tentang hidayah. Jadi ada yang oleh Allah itu memang dipilih menerima kebenaran, menerima ilmu Allah, dikasih mengerti tentang ilmu Allah, dikasih juga kesadaran untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu pilihan dari Allah. Ada kerja dari Allah kalau menurut dia. Mereka mendustakan ayat Allah tentang mereka yang disuruhi berada di dalam kegelapan, maksudnya tidak bisa menerima kebenaran. Bagaimana dijelaskan, dinampakkan ada mujizat yang keagungan. Ada orang-orang barat yang meneliti tentang tahajud, tentang syariat, cara makan, tentang tidur diri, tekanan yang dicontohkan Nabi. Banyak yang meneliti. Begitu ya, diteliti oleh para ahli, ya, para ahli di bidang apa namanya medis. Dipelajari, ternyata, tapi tetap ada tidak menerima kebenaran, hanya sebatas keistimewaan atau logika dari sebuah ajaran yang logis. Maka syariat itu mendatangkan sebatas manfaat. Puasa itu dipelajari sama mereka. Kita kan tidak mempelajari, pokoknya tidur diri, makan, apa namanya, dengan tangan, tidak dengan sendok, gitu ya, terus apa yang dilakukan oleh Nabi, yang itu aja. Orang yang menerima hidayah banyak protes, langsung berarti menerima, begitu ya. Pokoknya nanti saya melaksanakan aja dan yakin. Ditanya kenapa begitu? Saya malah mungkin atau kalau saya langsung yakin, malah tidak. Karena saya yakin sama guru saya sudah menjelaskan, maka saya yakin. Itu tidak harus masuk dulu ke otak ke sini yang logika, langsung ke akal, ke keraguan Allah, begitu ya. Makanya sampai itu ya. Ada yang sudah meneliti, sudah mendalami, begitu ya, berbagai ada keistimewaan yang dihadiri alam raya ini. Ternyata benar-benarnya itu ke Al-Quran. Di Al-Quran yang jelaskan segala sesuatu itu dijelaskan tidak beriman tetap ada. Iya, tetap ada tidak. Sehingga kata Allah waladina kata bumi ayat tidak semua baru memikirkan atau oleh Allah langsung ditetapkan dalam hak Allah, berarti Allah. Kata Allah, ma'iyasailah wa yudhilu wa ma'iyasailah Allah ta'ala siratul mustaqim. Ada yang memang tetap dibiarkan dalam kesesatan, tidak dapat hidayah, dan ada yang oleh Allah langsung dikasih jalan pikirannya, hatinya mengerti, tidak mengerti, hatinya menerima ajaran. Guru itu begitu ya. Namun belum sekali untuk meneliti makan dan orang kita meneliti tentang makan. Itu ya, makan itu yang harus begini sebagai sunnah Nabi. Maka pada kesunahan makan itu begini. Ternyata syariat itu adalah mendatangkan manfaat. Iya, mendatangkan manfaat. Apa yang dicontohkan oleh Nabi dipraktikkan oleh Nabi tentang syariat, ya kita yang penting jadi ibadah, jadi amal, jadi ajaran, dan begitu. Kasih kita dan tidak perlu saudara harus mengerti dulu dengan otak. Kalau sudah ini
melihat ujung ayat ini, hidayah itu ada dua. Ada hidayah yang langsung dikasih oleh Allah, ada yang langsung dikasih oleh Allah, langsung menerima kebenaran. Contoh, Sayyidina Umar ini seperti Allah bukan saya dari langit, langsung menerima kebenaran ketika mendengar pembacaan surah Toha sama adiknya Fatimah. Padahal sudah terurus, benangnya sudah di apa namanya istilahnya itu sudah di apa begitu ya. Dia mau membunuh Nabi Muhammad, mendengar adiknya Fatimah masuk Islam. Adiknya Sayyidina Umar masuk Islam. Ketika itu membaca surah Toha yang betul, baca surah Toha. Begitu mendengar Toha, surah Toha yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima, dengar sama Sayyidina Umar. Dalam pikiran Sayyidina Umar, jelas ini kalimat bukan kalimat yang biasa. Ini kalimat istimewa. Membuat beliau jadi tidak berdaya. Ya Allah mendapat dari tangannya mendengar bacaan kalimat itu. Terdengar dari orang sedang membaca itu, langsung terus beliau hidayah langsung datang. Begitu masuk pintu, boleh masuk. Didatangi sama adanya kalau memang membunuh dia dari buruan. Dia udah kata masuk Islam. Enggak, tunjukkan aku di mana yang bernama Muhammad, maka aku akan masuk Islam. Sedang kumpul di depan Baitullah dengan para sahabat. Hidayah namanya tanajul, hidayah yang langsung dari Allah. Macam-macam jenis hidayah yang langsung itu. Tiba-tiba dia berbuala, iya, tidak dia ingin membantu, tidak tiba-tiba kita ingin menjauh dari hal yang buruk. Itu ada taroki itu sebab perjalanan, gitu ya, sebab lagi mendengar, membaca, mendengar lagi, ngobrol, lagi masuk itu taroki proses. Kalau hidayah itu, ya ada yang tanajul, ada yang taroki. Nah, kita diperintahkan oleh Allah menyebut hidayah taroki, dengan membaca, dengan mengkaji, ya terus setiap hari itu dari YouTube, dari televisi, dari alam semesta, dari berbagai kejadian, itu dan masuk ke jiwa kita, ke pikiran kita, dihubungkan kepada ayat-ayat keagungan Allah. Itu namanya hidayah taroki, sebab ada proses. Sebabnya kalau ada dulu langsung itulah karunia kalau sudah ada hidayah. Semoga hidayah kita itu selalu dijaga oleh Allah setelah memberi hidayah. Ada yang mau ditanya? Ada? Kalau tidak ada kita simpulkan. Kita simpulkan ayat ini. Kesimpulannya terus bersyukur Allah kasih karunia yang lain, terutama karunia ketaatan, karunia hidayah. Semoga hidayah yang ada di dalam diri kita ke bawah sampai wafat, karena hidayah itu akan menyelamatkan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Imran ayat 8. Sering-sering aja dibaca supaya dijaga hidayah kita oleh Allah dalam diri kita. Mari berdoa. Amin ya Allah ya Rabbi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawassalna bi hamdihi wa tawassalna bi ilmihi tarzuq wa nasya wa tarzuq wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati